Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajri Miraj. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Saya adalah mahasiswa angkatan 2023 dengan NIM 2302095058. Baik, di sini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan cara tutorial membuat database menggunakan MySQL. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menginstal. Setelah diinstal, kita membuka eh, aplikasi Exam maksudnya itu teman-teman. Kemudian eh, ketika sudah tampilan seperti ini dalam aplikasi Exam, kita klik bagian start untuk MySQL ya teman-teman karena kita akan membuat database eh, dengan MySQL maksudnya ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengklik tombol Windows plus R. Kemudian kita ketikkan cmd teman-teman, cmd atau command prompt. Kemudian kita enter. Nah, ketika muncul seperti ini, eh, hal yang pertama kita masukkan adalah kita berpindah direktori dulu ya teman-teman. Kita keluar dulu dari direktori eh, user Fajri Miraj dengan mengetikkan cd titik-titik slash titik-titik. Kemudian kita enter. Nah, ketika sudah seperti ini berarti kita berhasil keluar dari direktori user Fajri Miraj. Kemudian kita masuk eh, ke direktori MySQL tersebut dengan mengetikkan cd spasi exam slash MySQL slash bin ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti kita berhasil masuk ke direktori MySQL tersebut. Nah, kemudian kita akan login. Login menggunakan perintah MySQL spasi menu root minp. Nah, di sini kita akan login sebagai admin ya teman-teman karena kita akan membuat database. Kemudian kita enter. Maaf, ada sedikit typo. MySQL. Kemudian kita enter. Nah, ketika kita mau login dan meminta password, nah di sini kita akan login sebagai admin. Jadi admin itu tidak perlu memasukkan password karena password defaultnya MySQL tersebut default ya teman-teman. Jadi kita kosongkan kemudian kita enter. Nah, untuk memastikan kita login sebagai admin, kita tidak login sebagai tamu ya teman-teman. Kita akan mengecek dengan perintah show database. Kemudian kita berikan titik koma ya teman-teman. Nah, di sini titik koma itu berfungsi untuk menjalankan atau mengeksekusi perintah tersebut. Nah, kita tambahkan. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, itu berarti kita login sebagai admin ya teman-teman. Karena di sini ada MySQL performance PHP admin. Kemudian, nah ini adalah ternyata sudah ada database yang sudah saya buat ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit eh, memberikan contoh ya teman-teman bagaimana cara membuat database. Jadi untuk database ini kita hapus dulu dengan mengetikkan drop database ptikb. Kita akan menghapus database ini ya teman-teman dengan mengetikkan drop database 2023 underscore Fajri Miraj titik com ya teman-teman. Nah, ketika sudah muncul query OK, berarti database yang kita hapus itu berhasil. Nah, untuk memastikan lebih jelas, kita akan melihat lagi atau show database lagi. Nah, baik teman-teman, perbedaannya terlihat sangat jelas ketika kita mau menghapus database
PTKB Fajri Mirat dengan perintah ini. Di atas masih terlihat ya teman-teman database-nya dan di bawah sudah kita hapus dan sudah tidak ada. Nah, baik. Eh, Selanjutnya saya akan memberikan contoh membuat database tersebut lagi. Bagaimanakah teman-teman? Kita akan mencoba memasukkan perintah create database ya teman-teman. Maaf. Untuk nama databasenya ini tergantung dari teman-teman ya. Jadi saya akan memberikan nama database tersebut PTIKB 2023 underscore of Fajri Miraj di ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ketika muncul query OK, itu berarti database yang kita buat sudah berhasil ya teman-teman. Dan kita akan memastikannya lebih jelas dengan show database. Nah, terlihat teman-teman, database yang kita buat itu sudah berhasil masuk atau sukses. Nah, selanjutnya kita akan membuat, saya akan memperlihatkan cara membuat kolom database mahasiswa. Eh, Perintah yang pertama yaitu kita masuk dulu ke database PTKB Fajar Miraj untuk mengedit atau membuat tabel database mahasiswa dengan mengetikkan use PTIKB ya teman-teman karena kita akan membuat tabel database-nya di sana 2023 Fajri Miraj. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Ya, di sini kita bisa lihat ya teman-teman perbedaannya. Baik, kita akan mencoba membuat kolom data mahasiswa ya teman-teman dengan mengetikkan create tabel ya teman-teman. Maaf, tabel mahasiswa ya teman-teman maksudnya. Siswa. Kita buka kurung, kemudian kita enter, kemudian tambahkan perintah id int primary key primary key spasi auto underscore instrument. Kemudian kita kasih koma id int primary key. Pastikan ya teman-teman tidak ada tipe sama sekali ya teman-teman. id int primary key in instrument in maaf ada sedikit lupa. In instrument. Baik. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan masukkan nama dalam tabel tersebut ya teman-teman. Nama varchar spasi buka kurung. Baik, di sini kita akan menambahkan angka 100 ya teman-teman. Karena mungkin nama teman-teman itu ada yang melebihi menghampiri angka 100 ya teman-teman. Kemudian kita menambahkan name. Menambahkan char spasi untuk eh, beban ini itu kita kasih 10 atau bobotnya itu 10 ya teman-teman karena ini mungkin tidak lebih dari 10 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan email spasi varchar kemudian buka kurung kita kasih poin 100. Kemudian prodinya teman-teman mungkin ada ya ada yang nama prodinya teman-teman ada yang mencapai angka 100 jadi kita kasihkan bobotnya itu 100 ya teman-teman. Kemudian jurusan juga sama ya teman-teman kita kasih angka huruf itu 100. Tadi ada sedikit kendala ya teman-teman.
Baik, kita lanjut. Untuk jurusan itu kita kasih bobot 100 ya teman-teman, karena mungkin nama jurusan dari teman-teman itu ada yang mencapai angka 100 ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan gambar untuk yang terakhir. Kemudian sama juga kita kasih bobot 100. Untuk bagian gambar ini kita tidak usah pakai tambahkan koma ya teman-teman. Kemudian untuk terakhir itu tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Nah, untuk menampilkan tabel mahasiswa yang kita buat tadi, apakah berhasil atau sukses, itu kita ketikkan describe mahasiswa, kemudian titik koma. Nah, ketika muncul seperti ini atau muncul tabel seperti ini, berarti pembuatan tabel mahasiswa yang kita lakukan tadi itu sukses. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat isi tabel dari tabel yang kita buat tadi ya teman-teman, dengan memasukkan nama-nama mahasiswa atau data-data mahasiswa ya teman-teman. Baik, perintah yang kita gunakan adalah em, insert, maaf, insert into mahasiswa, mahasiswa spasi valuas, kemudian spasi buka kurung, kita tambahkan petik 2, kemudian koma, kemudian petik 1, kemudian kita akan menambahkan nama ya teman-teman. Untuk contoh saya akan memasukkan nama saya sendiri, Pak Jeremy Raj. Kemudian kita kasihkan petik, kemudian koma, kemudian petik lagi. Kemudian kita akan memasukkan nama sudah, kemudian kita akan memasukkan NIM ya teman-teman. NIM saya untuk sebagai contoh saya akan memasukkan NIM saya sendiri yaitu 2302, maaf, 230209 5058, kemudian petik lagi, kemudian koma, kemudian petik lagi. Untuk yang ketiga yaitu kita masukkan email ya teman-teman, karena di sini tertera email atau meminta email. Jadi seperti biasa, nah email saya Fajri Miraj 6 akeong@gmail.com. Kemudian petik, kemudian koma, kemudian petik lagi. Setelah email itu meminta prodi ya teman-teman. Jadi kita masukkan prodi. Prodi saya itu adalah Pendidikan Teknik Informatika dan maaf, prodi saya itu adalah Teknik Informatika ya teman-teman. Kita singkat saja. Kemudian petik, kemudian koma lagi, kemudian petik. Setelah prodi kita masukkan jurusan. Jurusan saya itu adalah Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi kita singkat PTIK. Baik. Seperti biasa, jangan lupa tandakan koma sebagai pemisah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gambar. Sini saya akan menambahkan nama gambar saya ya teman-teman, yaitu Fajri JPG. Kemudian petik, kemudian tutup kurung. Kemudian kita tambahkan titik koma. Nah, ketika seperti biasa ketika muncul query OK, itu sudah selesai ya teman-teman atau berhasil. Untuk memastikan lebih jelasnya itu database ya, data mahasiswa yang kita masukkan ke dalam tabel ini, apakah sukses? Kita mengetikkan perintah select bintang passive from mahasiswa, kemudian tik, kemudian kita enter. Nah, baik, data yang kita masukkan ke tabel yang kita buat tadi, teman-teman, itu ternyata berhasil. Baik, sekiranya tutorial dari saya sampai atau cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.